Hai Leo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Leo, ini adalah general reading untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate, kalau nggak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan situasi kalian dan bukan pesan untuk kalian ya. Kita akan membahas kira-kira seperti apa sih love life kalian di tahun 2022 ya. Dan akan aku bacakan yang ada di situasi ini. Selain Leo, Sun, Moon, Rising tentunya ya, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya, oke? Kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini ada Sagittarius ya, selain Leo tentunya. Lalu aku melihat ada Taurus, Scorpio, Aquarius, lalu Libra, Pisces, Aquarius cukup kuat ya, Aries, Cancer, Virgo juga terlihat ada di sini. Yaitu kira-kira yang terlihat di sini ya. Untuk pembacaan ini ya. Oke Leo, kalau aku lihat di sini kalian ini baru saja mengakhiri hubungan ya. Baru ini relatif sih. Bisa memang baru-baru ini atau masih dalam waktu bulanan lah ya. Karena kalau dibandingkan dengan tahunan itu kan udah lebih lama lagi ya. Jadi ya mungkin di tahun ini kalian mengakhiri hubungan kalian dengan seseorang gitu ya. Di sini ada Ten of Swords sama ada Temperance. Nah, saat kalian sudah mengakhiri hubungan kalian dengan orang itu, mungkin kalian sempat terpisah ya lumayan lama. Balik lagi, lama itu relatif. Tapi buat orang yang masih mencintai dan merindukan, ya dalam hitungan bulan itu udah rasanya lama banget gitu ya. Untuk membuat orang di sini rindu. Mungkin saja kalian rindu sama mereka, itu bisa jadi ya, karena di sini ada yearning and missing. Bisa juga kalian saling merindukan gitu ya. Jadi aku melihat di sini energi Leo yang berusaha menguatkan diri, melepaskan hubungan ini atau berlalu dari hubungan ini gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka masih merindukan orang tersebut. Bisa juga sebaliknya, hanya saja saling tidak berbicara gitu ya kalau terlihat di sini, karena ya ini masalah pride. Jadi sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak berusaha menampakkan, walaupun di dalamnya itu kerinduannya cukup besar gitu ya. Aku bacakan pesannya. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Ya itu pesannya untuk kalian ya. Kemudian aku melihat di kartu ini itu selama kalian tidak bersama, ini mungkin saja sudah hitungan bulan ya. Selama kalian tidak bersama, kalian memikirkan lagi, kalian benar-benar mencintai orang ini gak sih? Apakah orang ini yang benar-benar kalian inginkan gitu? Aku melihat di sini ada perenungan ya, membayangkan, menganalisa gitu. Apakah jalan ini adalah jalan yang terbaik gitu ya? Ada penyesalan dalam diri kalian gitu. Tidak bisa dipungkiri kalau aku lihat di sini ya, kalian sebenarnya ada penyesalan hubungan ini kenapa harus berakhir seperti itu. Lebih tepatnya kenapa juga hubungan ini harus berakhir, itu ada penyesalan dalam hati kecil kalian kalau aku lihat di sini ya. Walaupun mungkin di luar kalian seperti sudah bisa melepaskan ini gitu ya. Aku melihat di sini kalian menyadari bahwa kalian masih mencintai orang ini gitu ya. Merindukan orang ini gitu ya. Apapun yang telah terjadi di antara kalian gitu. Hubungan ini jelas mendewasakan gitu, dan kalian juga mau move on, mau bangkit, mau tumbuh, mau terus berkembang ya, mau terus tumbuh gitu dari situasi ini gitu ya. Cuman ya balik lagi, mengingat rindu dan mengingat hubungan itu mengingat rindu dan mengingat hubungan itu telah berakhir, itu sebenarnya membuat kalian ya lumayan lah, nggak bisa dibohongi kalau sedih gitu, dan ya menyadari bahwa love is real gitu ya, bahwa kalian memang mencintai orang ini gitu. Ya, aku bacakan pesannya. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis dikirus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Ini pesan dari aku aja, dari Oracle Cards buatan aku gitu. Tapi kalau aku lihat di sini sih kalian itu masih belum
benar-benar menerima 100% perpisahan ini gitu sih ya. Eight of Pentacles, Five of Pentacles. Ya, aku melihat ini semacam break up in love, wake up in life gitu ya. Jadi keterpurukan karena perpisahan itu. Kalian sudah merasa terpuruk selama berbulan-bulan aku melihat ya. Tapi kalian itu mau bangkit dalam hal pekerjaan sih di sini. Jadi pekerjaan itu pekerjaan itu menjadi tempat pelarian kalian. Kalian ingin melupakan keterpurukan ini, perasaan ini, kerinduan ini, sakit ini dengan bekerja keras, dengan menyibukkan diri dalam pekerjaan gitu ya. Aku melihatnya seperti itu. Jadi sebenarnya keuangan kalian juga oke sih. Ini diikuti oleh keuangan yang oke sebenarnya ya. Jadi pundi-pundi yang mengalir dan memang memuaskan gitu dari berbagai sumber itu bisa jadi, atau alirannya itu tidak harus kencang, banyak, deras gitu ya, tapi cepat gitu. Aliran pemasukannya itu cepat ya, mengalir terus gitu ya. Jadinya ya banyak juga gitu. Seperti itu ya, lancar kalau aku lihat di sini. Oke. Nah, di kartu ini mungkin saja aku melihatnya sih ada pengorbanan yang sudah kalian lakukan ya buat mereka, buat hubungan itu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, namanya hubungan bisa saja semuanya pernah berkorban gitu ya, atau bisa juga hanya satu orang yang berkorban gitu. Mungkin saja kalian semua di sini ya, untuk situasi ini mungkin saja kalian berdua itu sama-sama sudah berkorban. Nah, aku melihat di sini kalian membayangkan lagi pengorbanan yang sudah kalian berikan untuk hubungan ini. Bahkan ketika hubungan ini berakhir, kalian itu masih merasa menjadi korban gitu ya. Menjadi korban artinya gini, dampak dari hubungan itu tuh masih kalian rasakan di hidup kalian gitu. Dan ya kalian merasa itu merugikan gitu ya. Jadi itu kalau aku lihat di sini, aku bacakan pesannya di sini ya, karena ini pesannya juga bagus sih sebenarnya ya menurut aku gitu ya. Bukan karena aku yang membuat oracle cards-nya dan kalimatnya ya. Kemenangan selalu meminta pengorbanan. Pengorbanan tidak meminta seseorang mengabaikan dirinya. Love yourself first. Jangan memberikan pengorbanan untuk sesuatu yang sia-sia. Mungkin ada penyesalan juga ya. Kira-kira sia-sia gak sih pengorbanan yang udah gue berikan gitu ya. Ujung-ujungnya seperti ini, tapi kayaknya gue udah melakukan banyak hal gitu untuk akhir yang seperti ini gitu. Ada penyesalan di situ. Penyesalan atas materi, waktu, energi gitu ya. It's okay, that's life gitu kan. Wheel of Fortune, As of Sword. Leo, Sun, Moon, Rising. Bener ya, ini aku sedang membacakan untuk kalian Leo, Sun, Moon, Rising. Aku melihat ada potensi sebenarnya kalian itu rekonsiliasi atau ada komunikasi lagi di sini kalau aku lihat ya. Ada pertemuan lagi. Aku sih melihat pertemuan ini bisa saja terjadi sebelum 2022. Tapi bisa juga terjadi di tahun 2022. Bisa saja di tahun 2022 hubungan ini makin masif, makin makin kuat gitu loh. Jadi kalau sebelumnya tidak ada komunikasi, tiba-tiba ada komunikasi, lalu tiba-tiba komunikasinya lebih lancar, lebih banyak, hubungan jadi lebih erat lagi, walaupun tidak harus langsung kembali seperti dulu gitu kedekatannya, nggak harus juga gitu. Tapi ada potensi hubungan ini sebenarnya bisa berhasil ketika kembali lagi, rekonsiliasi lagi dan komunikasi itu terjadi. Kalau aku bilang di situ ada pertemuan, ini tidak harus kalian bertemu secara fisik ya. Bisa jadi kalian itu berkomunikasi dulu ya. Jadi hubungan kalian kembali terhubung lagi setelah putus gitu ya. Walaupun baru dalam komunikasi, itu bisa juga. Tapi kalau komunikasi itu berjalan terus, bukan tidak mungkin akhirnya kalian memutuskan untuk bertemu kembali gitu ya. Aku bacakan pesan di sini ya.
Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi. Mengontrol pikiran menjadi kunci. Iya. Jadi aku sih melihatnya di hati kecil kalian masih menginginkan hubungan ini, masih menginginkan bersama dia lagi, ada keinginan lah untuk bersama orang ini lagi gitu loh. Sebenci apapun kalian sama orang ini gitu ya, misalkan, karena ini general reading, tentu tidak harus resonate dengan semua, tidak harus juga seperti itu banget kalian benci sama orang ini gitu, karena di sini kan macam-macam orangnya ya, dan pembacanya sangat general. Jadi kalau aku lihat di sini, ya di hati kecil itu ada keinginan untuk kembali sama dia gitu. Ya walaupun sebel gitu kan. Dan ketika melihat ada opportunity itu, ada kesempatan itu gitu ya, tiba-tiba kalian itu kayak mendapatkan trigger gitu. Nah itu harus diwaspadai. Maksudnya diwaspadai gini, saat kalian mendapatkan trigger itu, ada stimulus itu gitu ya, obsesi lama kalian yang pernah kalian coba redam itu bisa muncul kembali, bisa besar lagi, apalagi seorang Leo gitu ya. Leo itu kan ya kita tahu lah ya, sangat passionate sekali gitu. Seperti itu. Maksudnya gini, gak ada salahnya sih, maksudnya kalian mau kembali lagi mengejar apa yang kalian inginkan, gak ada salahnya. Tapi seperti yang dikatakan kartu ini, hati-hati, pastikan itu benar-benar yang kalian inginkan dan kalian bahagia dengan pilihan itu. Jangan hanya obsesi yang tadinya sudah kalian redam, lalu membara lagi, dan cenderung kalian hanya mengejar itu dengan cara yang tidak rasional. Maksudnya orang kalau sudah dibutakan obsesi kan cenderung tidak rasional biasanya. Iya ya kita bisa melihat itu adalah kekuatan, cuman hati-hati juga ya. Kekuatan sih kekuatan, tetapi kalau untuk hal yang sebenarnya juga kurang berfaedah gitu, itu kan nanti takutnya akan menjadi hal yang kita sesali di kemudian hari, takutnya gitu loh ya. Jadi pastikan bahwa hubungan ini benar-benar yang kalian inginkan, kalian bahagia dengan dia, it's okay, kembali gak apa-apa. Tapi jangan memaksakan. Maksudnya memaksakan itu gini, ada opportunity itu, ada kesempatan itu gitu ya, cuman situasinya itu masih nggak berbeda jauh dengan yang dulu, sehingga kalau dipaksakan kembali akhirnya hanya kayak menghadirkan konflik lagi gitu dalam kehidupan kalian, konflik yang besar, konflik yang banyak lah ya, dan itu kan juga menjadi alasan kalian berpisah sebelumnya gitu ya. Maksudnya gini, jangan memaksakan karena ya cuman sekedar membuka lagi konflik itu hadir kembali di waktu selanjutnya gitu. Jadi kalau memang kembali, kalian sudah tahu ini memang bisa kembali lagi gitu, ini bisa dijalani lagi. Kalian punya alasan yang kuat di situ, bukan hanya sekedar kalian suka, kalian ingin, bukan hanya sekedar desire, tapi kalian melihat situasinya memang sudah berbeda dari yang dulu, dan ini sudah memungkinkan untuk kalian itu bersama kembali. Intinya seperti itu sih kalau yang aku lihat di sini untuk Leo Sun Moon Rising ya. Tapi kesempatan untuk bersama dia atau berkomunikasi itu masih ada. Kalian masih berkomunikasi sama orang ini ke depannya, oke? Di sini ada keep going ya, keep going. Destiny. Seperti yang aku bilang gitu ya. Ini bisa aja pesan untuk kerja kalian ya. Kalian tau lah ya maksudnya apa ini, karena ini general reading gitu ya. Tapi aku melihat di sini kalian bekerja keras gitu ya untuk mengarahkan hidup kalian itu ke arah yang positif dalam hal pekerjaan dan dalam hal menjalin hubungan, kalaupun rekonsiliasi sama orang tersebut gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini, nah, spirit, semangat itu dan pemikiran positif itu ya lanjutkan gitu. Cuman aku melihat ini potensinya kembali dan aku melihat potensi kembalinya besar intinya gitu ya. Oke, kalian terserah sih ikuti atau enggak, tapi pertimbangkan suara hati dan intuisi. Mungkin saja ada pesan dari universe gitu ya, bahwa lakukan aja itu, katanya gitu.
nggak tahu apa yang dilakukan karena ini general reading. Aku nggak bisa berbicara apakah ini soal hubungan kalian sama orang itu atau apa gitu ya, karena berbahaya sebenarnya. Ini kan sangat general ya, general reading. Nanti kalau kalian salah persepsi dan menelan ini mentah-mentah gitu ya, ingat bahwa pertimbangkan suara hati dan intuisi. Ya gitulah intinya ya. Maksudnya jangan ditelan mentah-mentah gitu. Apa yang keep going di sini tuh apa gitu. Ya, ini sih general reading ya. Jadi nggak bisa berbicara spesifik gitu. Cuman aku melihat di sini ini lebih ke potensi hubungan itu berlangsung kembali itu besar gitu. Oke, kalian tahu lah ya apa yang harus dilanjutkan, apa yang harus diakhiri, kalian tahu pastinya. Oke, kalau kalian mau mempertimbangkan suara hati dan intuisi, kita langsung bacakan dari Life as We Know It Oracle ya. Kayaknya kalau aku lihat di sini gini ya, besar kemungkinan kalian itu karena masalah perasaan yang masih besar juga akhirnya memutuskan rekonsiliasi sama orang itu ya, karena merasa cinta ini masih besar gitu. Tapi sebagian dari kalian ini ada potensi ke arah third party situation ya. Oke, kalian lebih tahu situasi kalian kenapa ini ada third party situation ya, karena tidak semua orang harus tidak semua orang ada kaitannya sama third party situation. Sebagian dari kalian, aku melihat potensi hubungan ini juga ada kaitannya sama third party situation. Karena mungkin kalian kan sempat berpisah. Bisa saja saat kalian berpisah itu, kalian itu sudah sempat dekat juga sama orang lain. Bisa aja, who knows gitu ya. Oke, selanjutnya. Obsesi dan rasa iri pada seseorang dapat menjadi stimulus untuk menyakiti orang lain. Sikap itu akan menjadi manifestasi buruk yang ia terima di waktu berbeda. Obsesi dan iri tidak pernah sejalan dengan kebahagiaan. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya sama kartu sukses ini sih. Jadi pastikan itu bukan hanya mengejar obsesi. Pastikan itu memang yang kalian inginkan dan kalian melihat alasan yang rasional gitu untuk memilih itu juga gitu. Bukan berarti gue hanya menginginkan itu, ini hanya masalah desire, tapi gue tahu itu nggak baik buat gue, terus gue jalani gitu. Bukan kayak gitu ya maksudnya. Itu berarti hanya sekedar desire dan obsesi aja gitu. Jadi pastikan itu bukan obsesi, demi kebahagiaan kalian sih sebenarnya ya. Oke, kalian yang lebih tahu lah ya situasi kalian. Oke, selanjutnya, setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Ide yang konyol jika memaksakan semua orang harus sama karena setiap potensi punya andil untuk membangun kehidupan. Biarkan setiap orang bersinar dengan potensinya, menjalani pilihan yang bukan jati dirinya hanya melemahkan seseorang. Aku melihat pesan ini tuh ada kaitannya sama tuntutan dalam hubungan. Ini ada hubungannya sama tuntutan dalam hubungan. Mungkin selama ini kalian itu dalam menjalin hubungan ada yang dituntut dan ada yang menuntut, jelas lah ya, ada yang dituntut, ada yang menuntut, atau keduanya sama-sama menuntut pasangannya, punya ekspektasi terhadap pasangannya. Menuntut ekspektasinya itu harus bisa direalisasikan pasangannya. Nah, tidak semua orang itu bisa merealisasikan atau bisa memenuhi tuntutan kita itu sih, ekspektasi kita itu. Jadi kita harus tahu di situ. Ya, karena yang namanya tekanan itu takutnya hanya membuat hubungan itu jadi nggak berhasil juga gitu ya. Iya nggak? Kalau ada quotes bagus juga sih sebenarnya. Jadi berikan alasan pada orang yang kita cintai untuk tetap berada di samping kita gitu ya. Dan salah satu alasan adalah seharusnya dia merasa nyaman di situ, bukan merasa tertekan di situ. Oke, itulah ya intinya di sini kalau aku lihat. Jadi ini bisa saja kata kunci dalam hubungan kalian selama ini yaitu tuntutan, tekanan, dan ekspektasi. Itulah ya. Oke. Selanjutnya, berbesar hati melepaskan sesuatu adalah hal yang sulit meski itu kunci seseorang untuk lebih bahagia. Seseorang perlu mengetahui apa yang layak dan tidak baginya agar ia dapat membuat keputusan cerdas untuk hidupnya. Iya, jadi bagus lah ya ini kalimatnya.
ya selalu kuat untuk melepaskan dan cerdas untuk menunggu apa yang layak bagimu gitu. Untuk melepaskan emang butuh kekuatan ya, bukan hanya meraih saja yang butuh kekuatan gitu. Melepaskan itu butuh kekuatan dari dalam gitu kan. Dan selalu berusaha cerdas gitu ya, untuk menunggu apa yang layak bagimu. Jadi gini, terkadang itu ruang dalam diri kita itu sudah penuh. Ini kayak kamar itu sudah penuh. Kalau kita mau memasukkan furniture baru favorit kita yang baru saja kita lihat gitu ya, atau idaman kita, artinya ada hal yang memang harus kita eliminasi dalam ruangan itu gitu. Kayak gitu. Bisa jadi gini, saat kita belum bisa melepaskan seseorang ya, apapun itu gitu ya, saat kita belum bisa melepaskan itu, artinya kita juga belum siap menerima hal yang baru di luar sana gitu. Tapi kalau memang itu yang diinginkan ya nggak masalah ya, maksudnya memang gue maunya sama orang ini gitu, ya it's okay, nggak masalah gitu. Cuman ada orang yang situasinya gimana ya, gue tuh sebenarnya pengen orang baru gitu, tapi adanya mantan gitu ya kan, dan kayaknya kita connected terus sama mantan itu gitu. Kalian selalu punya pilihan ya, mau meresponnya seperti apa kayak gitu, oke? Tapi buat apa mengharapkan sesuatu yang baru kalau belum melepaskan sesuatu yang lama, sementara tangan kalian hanya bisa ibaratnya kalian hanya bisa menggenggam satu tangan contohnya ya. Jadi kan ada tangan yang harus dilepaskan untuk menerima tangan yang baru, contohnya kayak gitu. Itu contoh aja sih. Oke, itu aja untuk Leo Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Good luck buat kalian Leo. Semoga berbahagia dan sukses untuk kalian Leo Sun Moon Rising atau Venus. Bye.